Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan nikmat dan karunia Allah Tabaraka wa taala kita semua di malam hari ini masih bisa dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala salah satu masjid di antara masjid-masjidnya, insyaallah, untuk kita lakukan aktivitas kebaikan yang rutin telah kita lakukan setiap malam Ahad, yaitu mempelajari pembahasan tentang akidatut tauhid yang seharusnya menjadi pegangan kita dan landasan dasar kita di dalam kita beramal di dunia ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akidah kita adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam rububiyahnya, ya, di dalam perbuatan-perbuatan Allah taala seperti mencipta, mengatur dan menguasai. Demikian pula di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, bahwasanya hanya Allah taala saja yang memiliki nama-nama yang maha indah dan hanya Allah taala saja yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, maha tinggi, sehingga kita tidak menganggap adanya satupun makhluk yang menyerupai Allah Ta'ala dalam nama-nama ataupun sifat-sifatnya. Demikian juga kita mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam uluhiyahnya, di mana kita menjadikan semua apa yang kita lakukan, ini aktivitas kita di dunia ini, kita jadikan tujuannya hanyalah satu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita jadikan semua aktivitas kita ini bertujuan untuk menggapai ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semua apa yang kita lakukan, kita amalkan hanya untuk Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Terutama dalam hal ibadah-ibadah yang kita lakukan, tidak kita tujukan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, karena ini adalah merupakan landasan yang sangat penting, maka tentunya kita harus menjaganya. Jangan sampai landasan ini menjadi rusak atau bahkan mungkin hilang. Karena memang ada perkara-perkara yang menjadi lawan dari tauhid yang bisa merusak atau mengurangi kesempurnaannya atau bahkan bisa membatalkan secara keseluruhan. Ya. Maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab beliau Aqidatut Tauhid, setelah beliau menyampaikan tentang perkara-perkara mendasar tentang masalah tauhid, maka beliau juga menyampaikan tentang perkara-perkara yang bertentangan dengannya. Maka kita masuk pada pasal yang kedua, di mana beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala akan menjelaskan kepada kita tentang di antara perkara yang bisa merusak tauhid, merusak akidah kita, atau bahkan mungkin bisa menghilangkan akidah kita, yaitu as-sihru wal kihanatu wal irafah, yaitu sihir, perdukunan, dan al-irafah, yaitu ramalan, ya. Yang mana ternyata di dalam syariat Islam tiga perkara ini, atau kita katakan sihir dan perdukunan gitu saja, ya, adalah perkara yang memang sangat-sangat berbahaya.
Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang bisa mencelakakan dan membinasakan kalian. Beliau menyebutkan di antaranya yang pertama yang paling pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua beliau mengatakan wasihru, dan sihir. Jadi sihir ini merupakan perkara yang bukan hal yang remeh. Walaupun kalau kita lihat masyarakat kita saat ini barangkali banyak di antara mereka yang masih menganggapnya biasa. Karena di zaman sekarang ini sihir itu sudah layaknya sebagai hiburan, ya kan? Seakan-akan orang memandangnya itu hanya sekedar hiburan semata. Padahal ternyata sihir ini adalah perkara yang sangat berbahaya dan bisa merusak akidah kita. Baik, di sini kita akan mempelajari apa sih hakikat sihir ini. Demikian juga tentang perdukunan. Ya. Maka di sini kita lihat beliau Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala mengatakan kullu hadzal umur, semua perkara-perkara ini yang disebutkan di atas, yaitu sihir, perdukunan dan ramalan, ternyata dia adalah a'malun syaitaniyatun muharramatun. Dia adalah amalan-amalan syaitaniyah yang berasal dari syaitan, yang tentunya hukumnya adalah haram, ya. Karena dalam Al-Quran kita telah dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti apa? Dilarang dari apa? Dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi langkah-langkahnya saja kita dilarang untuk mengikuti, apalagi melakukan perbuatannya siapa? Syaitan. Sedangkan ini kata Syekh, hadzal umur, 3 perkara ini semuanya adalah perbuatan-perbuatannya syaitan yang tentunya hukumnya haram. Tidak hanya haram saja, ternyata derajat keburukannya itu luar biasa. Tukhillu bil aqidah aw tunaqiduha. Tukhillu bil aqidah yaitu bisa merusak akidah, aw tunaqiduha atau membatalkannya. Ya, membatalkan ini yang sangat berbahaya sekali. Ini ketika membatalkan artinya akidah tauhid itu sudah tidak ada lagi. Dalam kata lain, pelakunya itu telah menjadi apa? Kafir. Ya kan? Jadi sangat berbahaya sekali ternyata. Praktek sihir perdukunan ini bisa menyebabkan seseorang itu apa? Keluar dari Islam. Li'annaha la tahsulu illa bi umurin syirkiyah. Karena itu semua tidaklah terjadi kecuali dengan perkara-perkara yang hakikatnya adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dimaksud di sini, kesyirikan apa, nanti akan diterangkan oleh penulis insyaallah pada pembahasan atau pada beberapa paragraf setelahnya, insyaallah akan kita pelajari. Nah, setelah beliau menyatakan tentang hakikat sihir dan perdukunan, bahwasanya dia adalah amalan syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan yang haram, bahkan dia bisa merusak dan membatalkan akidah, ya, karena mengandung atau karena terjadi dengan kesyirikan. Maka sekarang beliau mulai menjelaskan kepada kita tentang apa itu sihir, agar kita tahu, ya, agar kita tahu bahwasanya apa yang kita tonton ini ternyata dia adalah sihir, apa yang dilakukan oleh si fulan adalah ternyata sihir. Nah, seperti biasa para ulama ketika mendefinisikan sesuatu, maka mereka mendefinisikan terlebih dahulu secara bahasa. Maka beliau mengatakan fasihru ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Jadi ini pengertian secara bahasa yang di sini, ya, pengertian secara bahasa. Sihir adalah sebuah ungkapan ibarah, ya, sebuah ungkapan atau perkataan, ya, atau sebuah kalimat gitu saja, sebuah kata yang mengungkapkan tentang apa yang khafiya, yang samar dan lembut sebabnya. Jadi sesuatu yang memiliki sebab yang samar dan lembut secara bahasa bisa disebut apa? Sihir. Ya, jadi saya ulangi lagi, sesuatu yang memiliki sebab yang samar dan lembut, ya, maka itu secara bahasa bisa disebut sihir. Oleh karena itu di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan inna minal bayani sihra. Di antara retorika penjelasan yang disampaikan oleh seseorang itu termasuk sihir. Ya.
Jadi beliau mengatakan apa? Inna minal bayani sihra. Di antara retorika ataupun penjelasan yang disampaikan oleh sebagian orang itu bisa tergolong apa? Sihir. Tapi ini sihir ini bukan sihir yang dengan istilah syar'i yang kita hukumi bertentangan dengan akidah, bukan itu. Ini penggunaan kata sihir di sini adalah secara bahasa. Maksudnya bagaimana? Seseorang yang memiliki retorika yang bagus, ya, ketika dia menyampaikan sesuatu kepada orang lain, terkadang membuat orang lain apa? Tercengang ataupun ternganga-nganga, ya, ataupun ya melongo dan seterusnya. Kadang dikatakan mereka tersihir oleh penjelasan si fulan, gitu ya. Nah, dalam bahasa kita juga sama. Ya, karena apa? Membuat orang itu terpukau, membuat orang itu terpengaruh oleh kalimat-kalimatnya saja. Padahal apa sih hubungan antara kalimat-kalimat yang diucapkan dengan perasaan yang dialami oleh seseorang ketika mendengarnya, kan gitu. Jadi ada sesuatu yang samar, yang tidak nampak secara nyata, yang menyebabkan seseorang itu apa? Terpengaruh oleh perkataan-perkataan orang yang memiliki retorika yang bagus, kan gitu. Nah, jadi segala sesuatu yang memiliki sebab yang samar dan lembut, maka secara bahasa disebut apa? Sihir, ya. Secara bahasa disebut sihir. Nah, apa yang kita bicarakan ini tentunya secara khusus, ya, makna secara khusus, sihir secara khusus, yaitu perbuatan-perbuatan syaitan tadi yang haram, yang nanti akan kita terangkan definisinya. Maka beliau katakan summiya sihron. Sihir ini disebut sihir, yakni sihir yang sedang kita bahas ini disebut dengan sihir. Kenapa? Li'annahu yahsulu bi umurin khafiyyah. Karena sihir ini terjadi dengan perkara-perkara yang samar, tidak kelihatan. Contohnya saja apa? Seseorang disihir oleh seorang dukun, ya, dengan santetnya sehingga dia merasakan sakit di dalam perutnya. Ketika dicek oleh tim medis, ya, ke rumah sakit ataupun kemana, ya, diceknya itu nggak ada nampak gejala-gejala penyakit yang normal seperti penyakit-penyakit pada umumnya, tapi dia merasa sakit. Kemudian ternyata ketika diruqyah misalkan, ya, di situ bisa keluar apa? Barang-barang yang luar biasa mengerikan, ada jarumnya dan seterusnya. Ya, dari mana datangnya jarum itu? Tidak ketahui, tidak kelihatan, samar. Ya, yang mengirimkan adalah siapa? Dukun, dengan jalur yang tidak kelihatan. Ya, siapa yang mengirimnya ini? Maksudnya jalur mana ini? Tentunya para setan dan jin yang menjadi menjadi kawan-kawannya dukun tersebut yang bekerja sama dengan dia. Ya, sehingga nanti kita akan ketahui bahwasanya sihir itu hakikatnya itu adalah kerjasama antara tukang sihir dengan syaitan. Itu hakikatnya seperti itu. Ya, contoh, ya, seperti ini. Atau mungkin seseorang, ya, yang dikatakan, mohon maaf, memiliki apa? Tenaga dalam, katanya. Dari jarak jauh, katanya apa? Memukul dari jarak jauh terus terkena orang yang di sana. Terpental dia. Oh, dia terpental. Sebabnya apa? Nggak kelihatan, kan? Padahal nggak kena, fisiknya nggak kena. Kayak yang seperti ini juga termasuk apa? Sihir. Jadi ilmu tenaga dalam seperti yang kita lihat, ya, di mana seseorang itu bisa memukul orang dari jarak jauh, itu adalah termasuk sihir sebenarnya. Maka kita harus hati-hati. Saat ini para pemuda mungkin banyak sekali yang terkagum-kagum dengan ilmu bela diri, silat dan seterusnya. Tapi ternyata hakikatnya di sana ada apa? Sihir. Bahaya tidak ini? Bahaya. Maka kalau kita nggak ngaji, kita nggak belajar, sangat-sangat rawan akidah itu rusak. Nah, la tudraku bil absar, ya, terjadi sihir ini terjadi dengan perkara-perkara yang samar, tidak dijangkau, dijangkau ataupun tidak dikenai oleh pandangan mata, ya, tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, ini sihir, ya. Jadi perkara-perkara yang sangat-sangat samar, tidak kelihatan. Contoh yang lain apa? Misalnya ada orang yang suami istri yang saling mencintai, kemudian ada pihak ketiga yang tidak suka dengan keharmonisan rumah tangga ini, kemudian datang ke seorang dukun, kemudian
meminta kepada dukun tersebut untuk mengganggu perasaan dua orang ini. Ya, perasaan dua orang tersebut diganggu sehingga si suami membenci istri, si istri membenci suami. Ini mengganggu tidak pada badannya, tidak pada fisik badannya, tetapi mengganggu pada hatinya. Itu bisa terjadi, ya kan, bisa terjadi. Ya. Dan kalau kita lihat penyebabnya adalah suatu hal yang samar, tiba-tiba kok benci kepada saya, kan gitu ya. Nah, inilah sihir seperti itu. Dan hakikatnya itu akan kita ketahui dia adalah dengan bantuan syaitan. Nah, kemudian di sini beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan definisi, tapi kita lihat di sini beliau mendefinisikan sihir dengan contoh. Tidak mendefinisikan sesuatu dengan batasan-batasan yang jelas, tetapi hanya sekedar mendefinisikan dengan contoh. Dan ini biasa dilakukan oleh para ulama ya. Ya, ketika mendefinisikan sesuatu kadang mereka tidak mendefinisikan dengan batasan yang jelas, tetapi hanya sekedar memberikan contoh-contoh. Maka di sini pun Syekh Shalih Al-Fauzan menempuh metode ini. Beliau mengatakan sihir itu adalah, kita garis bawahi ya biar lebih jelas. Yang ini definisi yang beliau buat. Huwa azaim wa ruqa wa kalamun yutakallamu bihi. Baik. Panjang nih kalau kita udahlah sampai sini aja. Wal abdan. Ya, sampai sini aja enggak apa-apa. Jadi beliau mengatakan sihir itu adalah azaimu wa ruqa wa kalamun yutakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinatun wa lahu haqiqatun wa minhu ma yu'atsiru fil qulubi wal abdan. Sihir itu adalah azaim, yaitu azimat. Azimat ini jomba jambu ya. Ruqa juga sama, mantra. Azaim ini mantra-mantra, waruqa dan jomba jambu. Sebagian ulama lain menyebutkan ada tambahan di sana, ada uqadun, yaitu simpul-simpul simpul-simpul dari tali-tali tertentu yang dibuat ya. Kemudian ada azaim, kemudian azimat-azimat, kemudian ruqa, jomba jambu, jambi-jambi ya. Kalamun yutakallamu bihi, perkataan yang diucapkan, wa adwiyatun, dan ramuan-ramuan, wa tadkhinatun, dan pengasapan. Jadi kadang dibakar sesuatu sehingga menimbulkan asap gitu kan. Ya, ini beliau menyebutkan hanya sekedar contoh sarana-sarana yang dilakukan oleh para tukang sihir, biasanya pakai seperti ini. Pakai mantra-mantra ya, jomba jambu ya kan. Terus ramuan-ramuan, kemudian tidak lupa kemenyannya dibakar gitu kan, seperti itu. Nah, walahu haqiqah, dan sihir itu memiliki hakikat real, nyata, ada gitu loh. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya sihir itu memang ada. Ya, kita katakan demikian karena memang ada sebagian kelompok yang terpengaruh dengan pemahamannya Mu'tazilah, di mana mereka itu tidak meyakini adanya sihir. Ya, mungkin antum tahu di sekitar kita ada yang menganut pemahaman seperti ini. Mereka menganggap sihir itu enggak ada, itu hanya sekedar mungkin mereka katakan halusinasi atau apalah, perasaan-perasaan saja. Jadi mereka enggak meyakini adanya sihir. Ya, sehingga sering kadang mungkin terdengar mereka yang tidak meyakini adanya sihir ini menyampaikan tantangan-tantangan. Kalau benar ada sihir saya gitu. Ya, ini nggak benar ya. Jadi pemahaman yang nggak benar. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya sihir itu ada, dan itu ditetapkan juga dalam Al-Quran. Antum kalau mau lihat di antara ayat yang menyebutkan tentang adanya sihir dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, itu di situ diterangkan ya bahwasanya sihir itu memang benar ada. Dan kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW, maka beliau pun pernah tersihir. Sampai pun Nabi Muhammad SAW pernah tersihir, dan itu nyata kan, nyata banget. Sampai dikatakan beliau itu menganggap diri beliau itu melakukan sesuatu perbuatan padahal beliau tidak melakukannya. Ya, karena efek dari pengaruh dari sihir. Nah, namun kemudian beliau diruqyah oleh malaikat ya, sehingga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir itu memiliki hakikat, memiliki realitas. Ini nyata gitu loh. Sihir itu nyata. Wa minhum ma yu'atsiru fil qulub,
di antaranya ada yang bisa mempengaruhi hati manusia. Seperti tadi, dua orang yang saling mencinta, suami istri, kemudian disihir sehingga saling membenci. Atau sebaliknya, ada orang yang tidak punya perasaan sama sekali kepada seseorang, lalu tiba-tiba dia kok seneng banget, ya, cinta banget sama seseorang, yang biasanya kita sebut dengan apa ini? Pengasihan, ya, atau pelet, ya. Ya, dengan macam-macam bentuknya. Ini juga termasuk sihir, ya kan? Wa yu'athiru ma yu'athiru fil qulubi wal abdan, dan juga bisa memberikan pengaruh pada badan. Seperti santet, ya, membuat orang sakit, ya kan? Bisa mengkhayalkan pandangan mata seseorang, seperti sihirnya ini pengikut Fir'aun zaman dahulu yang melawan Nabi Musa alaihissalam, yang bertarung ya, yang melawan Nabi Musa alaihissalam. Sihir mereka itu apa? Mereka melemparkan hibaduhum wa isiyuhum, melemparkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, kemudian menjadikan pandangan manusia itu dikhayalkan seakan-akan melihat tongkat dan tali itu sebagai apa? Ular. Ini sihir mereka. Jadi sihir yang membuat pandangan mata manusia itu melihat sesuatu tidak sebagaimana aslinya, ya, sihirnya mereka zaman dahulu, ya. Sehingga ketika para tukang sihir itu melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya itu, orang-orang yang ada di sekitar sana melihat kayaknya itu ular, dan mereka menganggapnya itu ular, gitu loh. Ini memang ada ya seperti ini, ya. Mungkin zaman dahulu saya pernah ini waktu kecil dahulu ada semacam pertunjukan, gitu kan, ya, sihir ternyata dia itu kan. Jadi seseorang dikasih uang, bukan uang, dikasih daun, suruh beli sesuatu, gitu kan. Lalu daunnya itu apa? Berubah menjadi uang. Ketika dibelikan ke tempat tokonya sana, warungnya sana, dibelikan, diterima kan, karena tampaknya uang. Tapi setelah beberapa saat kemudian, jadi kembali daun lagi. Aduh, tertipu dia dengan apa? Sihir, ya kan? Jadi dikhayalkan sesuatu itu sebagai hal yang lain, ya. Tapi apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam bukan sihir, nyata-nyata bukan sihir. Kenapa? Sihir itu tidak bisa mengubah benda mati menjadi makhluk hidup. Adapun Nabi Musa alaihissalam, yang beliau diberi tongkat, ya, sebuah mukjizat berupa tongkat yang dia bawa itu, ketika dia lemparkan betul-betul apa? Berubah menjadi ular sungguhan, nyata, makhluk hidup, gitu loh. Makanya antum lihat dalam kisahnya Nabi Musa dan para tukang sihir ini, tukang sihir yang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini, mereka langsung apa? Beriman. Kenapa? Karena mereka mengetahui hakikat sihir, ya kan? Sihir itu tidak bisa mengubah benda mati menjadi benda atau makhluk hidup. Tapi yang dilakukan Nabi Musa kok apa? Tongkat betul-betul berubah menjadi ular. Sehingga mereka meyakini ini bukan sihir, dan ini pasti dari zat yang menciptakan manusia, menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan makhluk. Akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa, dan imannya menjadi kuat sampai apa? Mereka rela, ya kan, dihukum oleh Fir'aun, ya, dipotong tangan dan kakinya dari arah sebelah dan kemudian disalib, ya. Mereka rela, ya, tidak mengapa. Dan mereka telah meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu hanya di dunia ini saja, ya kan, tapi nanti ada akhirat yang semuanya yang menguasai adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, jadi sihir itu memang nyata bisa memberikan pengaruh, ya kan, bisa pengaruhnya kepada hati manusia, bisa pengaruhnya kepada fisik manusia, badan manusia. Fayumridu, sihir itu bisa menyebabkan sakit. Wa yaqtulu, bisa menyebabkan seseorang terbunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, bisa menyebabkan terpisahnya antara seseorang dengan pasangannya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Memang nyata bisa memberikan pengaruh. Tapi ingat, ini ada satu poin akidah yang harus kita yakini di sini, ya. Beliau mengatakan ta'firuhu biiznillahil kauniyil qadari. Tapi pengaruhnya sihir itu adalah apa? Dengan izin Allah Ta'ala yang berupa izin kauni qadari, izin yang berupa takdirnya Allah Ta'ala, ya. Jadi terjadinya pengaruh sihir terhadap seseorang itu kan terjadi menjadi suatu hal yang nyata terjadi, gitu ya. Maka kejadiannya itu adalah mau tidak mau kita harus meyakini itu karena diizinkan terjadinya oleh siapa?
Allah. Gak mungkin Allah Ta'ala tidak mengizinkan terjadinya, kok terjadi? Betul tidak? Karena kalau ada seseorang yang meyakini Allah tidak mengizinkan terjadi, kok ternyata ada terjadi, maka akan timbul pertanyaan, siapa berarti yang menjadikan ini? Apakah selain Allah? Oh, berarti ada keyakinan syirik dong. Kan gitu kan? Enggak, semua yang terjadi itu semua adalah dengan izin Allah Ta'ala, izin kauni. Izin Allah akan terjadinya sesuatu, ya. Tetapi ingat, sesuatu yang diizinkan terjadinya oleh Allah bukan berarti Allah meridhoi, bukan berarti Allah mencintai. Ada kemaksiatan terjadi, bukankah ini diizinkan terjadinya oleh Allah? Ya enggak? Kalau enggak diizinkan terjadinya oleh Allah, enggak mungkin terjadi, karena Allah yang menguasai segala sesuatu kan. Diizinkan terjadinya oleh Allah. Tapi apakah Allah mencintai maksiat, meridhoi maksiat? Tentu tidak. Sama dengan sihir ini. Sihir memberikan pengaruh, benar, nyata memberikan pengaruh, tetapi itu pengaruhnya itu dengan izin Allah Ta'ala secara kauni, secara takdir, ya, diizinkan terjadinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keyakinan ini penting, ikhwah. Agar apa? Agar kita itu ketika kita berusaha untuk melindungi diri kita dari sihir sebelum terjadinya, atau dalam rangka kita itu menyembuhkan diri dari sihir atau menyembuhkan orang lain, bukan menyembuhkannya, artinya mengobati orang lain, meruqyah misalkan dari sihir, mengatasi sihir yang telah menimpa, maka apa? Ketika kita meyakini ini semua adalah terjadi dengan izin takdir Allah Ta'ala, maka tentunya kita akan apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala. Karena tidaklah sihir itu pengaruhnya terjadi kecuali dengan apa? Diizinkan secara takdir oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi kita bergantung kepada Allah Ta'ala ketika kita mengetahui ini terjadinya adalah dengan izin takdirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ingat ya, di sini kemudian dilanjutkan wa huwa amalun syaitoniyun. Sihir itu tetap dia katakan apa? Dikatakan sebagai amal syaitoni, amalan perbuatan yang memang dari perbuatannya syaitan, amal yang perbuatan yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tandai juga, harus kita tandai ini ya, wa huwa amalun syaitoni, ya, amalan yang merupakan perbuatan syaitan. Nah, baik. Wa katsirun minhu la yutawassalu ilaihi illa bisyirki. Dan banyak dari sihir itu tidaklah yutawassalu ilaihi, tidaklah diperantarai kepadanya tidaklah diperantarai tertuju kepadanya kecuali dengan syirik. Maksudnya tidaklah sihir itu terjadi, intinya gitu ya. Sihir itu tidak terjadi kecuali dengan apa? Syirik. Wat taqarrubi ilal arwahil khabithati bima tuhibbu wat tawassuli ila istikhdamiha bil isyraki biha. Dan tidak pula terjadi kecuali dengan apa? Taqarrub, mendekatkan diri kepada roh-roh jahat, maksudnya adalah syaitan-syaitan, jin yang jahat, ya. Mendekatkan diri kepada roh-roh yang jahat, jin-jin yang jahat, bima tuhibbu, dengan sesuatu yang dicintai, disenangi oleh roh-roh jahat tersebut. Wa tawassul ila istikhdamiha bil isyraki biha, dan berusaha untuk meminta bantuan kepada roh-roh jahat tersebut dengan menyekutukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tukang sihir itu, ikhwah, ya, tidaklah dia itu mendapatkan bantuan dari jin dan setan-setan secara cuma-cuma, tidak mungkin. Ya, tidak akan mungkin tukang sihir itu dibantu oleh para jin, para setan, para khodim, ya khodim namanya ya, dengan secara cuma-cuma, tidak mungkin. Tapi mesti harus ada apa? Imbal baliknya, ya, yaitu apa? Yaitu para tukang sihir itu melakukan perkara-perkara yang disukai oleh setan. Makanya kadang seseorang yang datang ke dukun itu diminta membawa apa? Syarat-syarat, ya kan? Syarat-syarat. Mungkin syaratnya ayam yang hitam, ya kan? Hitam semua tubuhnya, ya, kemudian nanti disembelih di sana, gitu kan? Atau syarat-syarat apalah, mungkin beras tertentu yang jumlahnya sekian, gitu ya,
7 atau berapa, kemudian pokoknya syarat-syarat yang disukai oleh syaitan. Ya, kadang jelas-jelas syarat tersebut maksiat. Ya, kadang jelas-jelas syarat tersebut maksiat, kadang tidak berupa maksiat. Tetapi hakikatnya walaupun dia itu bukan berupa maksiat, hakikatnya adalah apa? Itu merupakan bentuk ketaatan kepada syaitan. Sehingga hakikatnya syirik juga jatuhnya. Karena dia mentaati apa? Syaitan, ya kan? Mentaati syaitan dalam permintaan-permintaannya, walaupun yang diminta mungkin satu hal yang apa? Bukan maksiat. Contohnya apa? Misalkan puasa. Ya. Orang yang pengen punya tenaga dalam biasanya disuruh pakai ritual puasa, gitu kan. Terus apalagi zikir-zikir tertentu, gitu kan. Seakan-akan itu bagus. Tapi hakikatnya itu bukan mentaati siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi mentaati siapa? Syaitan. Nah, ini ditipu mereka itu. Ya kan, ditipu. Ya. Maka dengan sebab itulah si syaitan itu, si jin-jin ini mau membantu apa? Para tukang sihir, kan gitu ya. Ya. Baik. Jadi sihir itu tidak terjadi kecuali dengan syirik, ya. Dengan ketaatan tukang sihir itu kepada para jin dan syaitan. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan oleh Syekh, walihada qaranahu syari'u bisyirki. Oleh karena itulah asy-syari', yaitu Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, menggandengkan antara sihir itu dengan apa? Syirik. Ya, haitsu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, wa mahiyya, apa saja itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, qala al-isyraku billahi was-sihru, syirik kepada Allah dan sihir. Jadi 7 perkara yang membinasakan disebutkan oleh Rasulullah SAW, diawali dengan kesyirikan, lalu kemudian digandengkan dengan apa? Sihir. Karena memang sihir itu perkara yang tidak mungkin terjadi kecuali dengan syirik. Al-hadis, fahuwa dakhilun fi syirki, maka sihir itu masuk dalam kesyirikan. Ya, ini terkait dengan definisi sihir, ya, definisi sihir. Maka saya bawakan di sini ada keterangan atau definisi yang mungkin mudah untuk kita fahaminya dari Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitab beliau As-Sarimul Battar, ya, As-Sarimul Battar fi Tasaddi lis-Saharatil Asyrar, halaman 17. Beliau mengatakan ta'rifus sihri, yani sebelum itu beliau menyampaikan beberapa definisi sihir dari sebagian para ulama. Beliau sampaikan 3 ulama atau berapa saya lupa. Lalu kemudian beliau mengatakan ta'rifus sihri, definisi sihir, yakni sebagai kesimpulan, ya, sebagai kesimpulan yang beliau sampaikan kepada kita adalah apa? Ittifaqun baina sahirin wa syaitan ala an yaquma as-sahiru bi fi'li ba'dil muharramati aw asy-syirkiyat fi muqabili musa'adati syaitani lahu wa ta'atihi fi ma yatlubu minhu. Ya. Jadi sihir itu hakikatnya adalah kesepakatan, adanya kesepakatan, ya, MOU berarti, ya, antara tukang sihir dan syaitan, antara tukang sihir dengan syaitan. Ya, ini kesepakatannya isinya apa? Ala ayyaku masahiru bi fi'li ba'dil muharramati aw syirkiyat. Kesepakatannya adalah tukang sihir itu melakukan sebagian perkara-perkara yang haram atau yang syirik, dengan balasan dari syaitan itu akan memberikan bantuan, dan syaitan itu akan mentaati tukang sihir di dalam apa yang dia minta. Nah, ini jadi hakikat dari sihir seperti itu, ya, adalah apa? Adanya kesepakatan antara pihak tukang sihir dan syaitan, ya, di mana tukang sihir itu melakukan perkara-perkara yang syirik, yang haram, yang diminta oleh syaitan terlebih dahulu, ya, sehingga nanti syaitannya itu akan apa? Bersedia untuk memberikan bantuan kepada tukang sihir. Ya, misal ketika tukang sihir itu ingin tahu barang yang hilang, ya kan, maka setannya itu memberikan syarat dulu. Kalau kamu mau tahu barang yang hilang ini di mana letaknya, saya akan beritahu kamu, tapi syaratnya ini. Ya, akhirnya apa? Tukang sihir melakukan apa yang disyaratkan oleh setan tersebut. Jadilah kesyirikan. Ya. Oleh karena itu ikhwah, ini nanti penulis yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, setelah beliau menjelaskan tentang definisi sihir ini, hakikat sihir ini, maka beliau menyatakan fahuwa dakhilun fi syirki min nahiyatain. Sihir itu
masuk dalam kategori syirik ya dari dua sisi sekaligus. Jadi dua sisi sekaligus, yaitu apa? Syirik dalam hal rububiyah dan syirik dalam hal uluhiyah. Ya, syirik dalam hal rububiyah dan syirik dalam hal uluhiyah. Nah, ini nanti kita akan baca insyaallah pada kesempatan berikutnya ya, karena ini waktunya juga sudah mau habis. Ini jam 19 lebih 19 menit ya, pas waktu adzan insyaallah. Sehingga kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan mempelajari penjelasan penulis hafizallahu taala bahwasanya sihir itu merupakan kesyirikan dari dua sisi ya, syirik dalam hal uluhiyah dan syirik dalam hal rububiyah ataupun asma wa sifat. Nah, ini saja dulu yang kita pelajari pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.